Hai Foxian, dengan Han Harlan di sini. Saat ini saya berada di Kutus House di Bambrugge dan sebentar lagi rekan saya Nafis Mujib dan saya akan bergegas ke Hotel Jakarta di Amsterdam untuk memenuhi undangan dari KBRI dan Negeri Rempah Foundation dalam rangka suatu diseminasi rempah-rempah yang jauh sudah ada. Jadi jauh sebelum VOC tiba di Indonesia itu sudah ada perdagangan rempah-rempah dari timur ke barat, perdagangan yang sangat intensif. Dan saat ini berbagai pihak berusaha untuk mendiseminasi informasi ini melalui seminar dan diskusi akademik. Undangan ini bertajuk Spice Route Benke Javanese Wedding. Mari Nafis, kita bergegas ke Hotel Jakarta yang waktu itu juga sudah ada liputan YouTube dari kami. Komaratih ya dari Negeri Rempah Foundation. Selamat datang di Hotel Jakarta nih. Selamat datang di Belanda. Udah dingin ya Bu ya? Sudah dingin. Mungkin untuk pendengar kami Foxian, mungkin Ibu bisa menjelaskan tentang Negeri Rempah Foundation ini. Kan nggak semua orang tahu Bu ya. Jadi Negeri Rempah Foundation itu adalah yayasan nirlaba berbasis komunitas yang berfokus untuk pembelajaran publik tentang kebinekaan Indonesia. Nah, narasinya yang kami gunakan untuk pembelajaran publik itu adalah melalui jejak sejarah jalur rempah yang menurut kami jalur rempah itu atau jejak perdagangan rempah maritim itu sebetulnya banyak sekali berkontribusi terhadap kebinekaan Indonesia gitu. Sejak kapan berdirinya foundation ini Bu? Berdiri sejak tahun 2018. Semula itu bentuknya adalah kumpulan ya, komunitas ya dari berbagai latar belakang yang semuanya punya antusiasme untuk belajar menjadi Indonesia, belajar kembali tentang Indonesia. Dan kita sedang berada di Belanda, ini dalam rangka apa nih Bu? Ya, jadi misi kami ke Belanda ini antara lain salah satunya adalah menjalin kerjasama dengan banyak komunitas institusi yang tujuannya adalah untuk mendukung upaya untuk mencatatkan jalur rempah ini sebagai warisan bersama dunia, warisan dunia milik bersama begitu ke UNESCO. Oke, jadi bukan hanya milik Indonesia dan juga bukan hanya milik Belanda, tapi milik seluruh umat manusia begitu. Ya, jadi kami melihat jalur rempah itu sebetulnya jauh sebelum Eropa datang ke Nusantara, sebetulnya jejak perdagangan rempah itu sudah sangat panjang ya di masa Sejak 1600-an. Wah, lebih sejak Lebih sebelum mundur Masehi. lagi, Ya, karena Nusantara itu terkenal dengan rempah-rempahnya yang mana berdasarkan riset native spices seperti kapur barus, cengkeh, pala ya, dan kemenyan itu sudah dipergunakan untuk mumifikasi di Mesir. Kalau itu sebelum Masehi, pertanyaannya waktu itu di kalangan para ahli adalah apakah kita yang ke sana atau mereka yang ke sini? Ya, ingin tahu kenapa pernikahan Jawa, kenapa misalnya nggak Sumatera Barat apa gitu Bu? Ini kan kami berangkat dari Indonesia begitu ya dengan misi yang ada kita melihat kuliner, ada yang kita melihat dari seninya, tari begitu ya. Nah, untuk kita bawa sebagai satu model yang kita coba eksplor bersama itu eh, pernikahan Jawa ini selain unik ya, tapi juga bisa disajikan dengan lebih sederhana. Dalam artian begini, usdek itu jadi konsep yang kami bawa adalah pernikahan Jawa yang di kampung. Itu Usdek ya? Usdek, USDEK gitu ya. Yang mana itu adalah singkatan sebetulnya. Unjuan Sop Dahar Es Kondur. Oh, lengkap udah ya? Lengkap. Ya. Jadi itu jadi di situ kita juga bisa melihat satu potret di mana pada masa itu di Jawa di perkampungan gitu ya. Konsep resepsi begitu barangkali
kondisinya sangat terbatas ya, tetapi sudah mulai ada udah dikenal gitu ya, karena ada budaya baratnya itu ya, Eropa, bahwa ada yang namanya appetizer, ada yang namanya dessert. Tapi dalam suasana yang terbatas, pernikahan Jawa ya. Jadi kalau dulu tuh tuan rumah buka tenda dan sitting arrangement-nya itu seperti classroom. Karena nggak punya kemewahan ruangan besar gitu ya, bukan juga prasmanan. Akhirnya disajikannya secara berantai karena waitersnya yang meladeni itu dari satu kursi ke kursi yang lain itu estafet. Oh. Nah, itu jadi menarik gitu untuk memperlihatkan dinamika budaya di masa itu. Tapi di sini enggak. Nah, di sini dicoba direkonstruksi. Tetapi tentunya tentunya tidak bisa menghadirkan seperti ininya ya. Tapi paling tidak yang menarik adalah bagaimana menu itu diatur sedemikian rupa di kampung itu juga mengikuti urutan itu. Harus ada kuahnya, sop. Terus kemudian dahar itu main course-nya. Habis itu es, itu dessert, bisa puding, bisa mungkin kalau di Jawa dulu seperti dawet, cendol. Terus K itu kondur, habis makan pulang. Pulang ya. SMP, bukan SMP. Gitu. Jadi itu yang kami angkat dan kompleksitasnya relatif lebih bisa manageable dibandingkan kalau kita membawa tradisi, daripada kita merekonstruksi tradisi jamuan makan dari daerah Sulawesi misalnya atau Sumatera misalnya, yang membutuhkan waktu ekstra untuk memasak rendang yang bisa otentik dan berbagai kompleksitas bumbu-bumbunya gitu. Jadi itu sebetulnya lebih pada kami melihat ini ada tradisi yang menarik dan juga bisa lebih mudah direkonstruksi begitu. It typically includes a variety of dishes that showcase the diverse flavors of Japanese cuisine. The banquet usually begins with an array of snacks in front of you, like the emping. And then you already have the cassava chips, and then the savory sweets of spices like ginger, and then the enteng-enteng. Ini apa ya? Ini dessert kami dari Yolet. Jadi Ini untuk dessert. ini untuk dessert restoran sebenarnya. Jadi tadi yang kita serve tuh request dari Indonesian Embassy sama kerja sama Ika, itu cendol. Cendolnya kita modif, kita bikin jadi coconut panna cotta. Dalamnya ada bulir cendolnya, terus kompot nangka, sama coconut ice, sama coconut crackers, gula Jawa sirup. Jadi ini Anda malam ini menyiapkan juga hidangan pembukanya di Uzbek ini ya? Tadi apa tuh? Jadi tadi ada Saya lihat alisnya sampai nyambung, sibuk sekali Anda. Iya. Emang ini kan special request. Jadi kita memang tidak menyajikan juga makanan-makanan yang hari ini disajikan. Jadi yang tadi itu pembukanya ada kroket dari rendang. Terus ada talam, coconut, kelapa. Iya, kelapa. Sorry kadang-kadang sih. Nggak apa-apa. Sama rawit, sama peanuts. Jadi di grind. Udah gitu sama ada lemper. Saya buat. Sebenarnya lemper ayam, isi ayam, cuma dibalut lagi sama serundeng. Ada bakwan, sama pakai udang. Terus satu lagi kelepon. Iya, betul. Ya. Terus hidangan utamanya, Hidangan selanjutnya itu sup bunga matahari. Iya, bunga matahari. Jadi ayamnya sudah kita konfi, terus jadi pakai sambal, terus rawit, lemongrass dicampur ginger. Udah gitu kita ungkep, nama bahasanya kan diungkep. Udah gitu kita suwir. Dan stoknya dari veggie, jadi di reduction dari mushroom gitu.
pakai bumbu-bumbu Indonesia, tentunya pakai kurkuma, pakai seperti base soto deh, Iya. kurang lebih ya. Terus pakai ada purenya dari garlic, black garlic puree, pakai keluak sedikit. Ada keluaknya ya? Sedikit. Iya, Iya, iya. iya. Saya berasa tadi ya. Iya. Terus udah itu buat supnya. Dan hidangan selanjutnya menu utamanya tadi ada istilahnya kan Jawa semuanya. Sedikit kurang lebih dari Jawa Yogyakarta ya. Jadi kita ada tempe bacem, nasi putih, pindang telur, sambal, sama ayam semur, terus urapan. Enak sekali ya. Terima kasih. Cuman ada satu kekurangan Pak. Kurang banyak. Waduh, kurang banyak emang ya. Biasanya tadi kita bilang nasinya kurang nggak ya kan? Iya. Tapi enak betul, sukses loh ya. Hebat ya. Terima kasih. Makasih Chef Randy. Sama-sama. Selamat malam Bu Debi, apa kabar? Oh, kabar baik. Iya. Sehat. Kita di Hotel Jakarta dan Ibu baru saja menari. Tarian apa nih Bu kalau boleh tahu? Tari golek manis. Jadi itu menceritakan tentang gadis yang sedang berdandan. Dan ini menarik sekali karena suasananya memang agak lain. Ini kan istilahnya makan-makan kalau pernikahan atau pesta gitu Jawa ya, tradisi Jawa. Jadi tariannya sesuai gitu Bu ya. Ya, ini dari Jawa Tengah, jadi masih selaras. Yang tadi pertama kami berempat nari gambyong pareanom. Kemudian yang kedua saya sendiri menari golek manis. Bu Debi bawa apa nih Bu? Saya sekarang masih selalu bersama saya kemana saya pergi. Minyak kutus-kutus yang berubah transformasi menjadi sanga-sanga. Manfaatnya apa nih Bu untuk habis nari begal-begal gitu? Kami semua penari setiap malam balur kaki kita dengan minyak ini karena ini sangat menolong apalagi di musim dingin di Belanda. Dan ini cocok, ini kan minggu rempah-rempah. Ya. Dan sanga-sanga sing ada lawan punya rempah-rempah 77 jenis. 77 itu angka yang luar biasa. Pitulungan Gusti Allah. Makasih Bu. Sama-sama Pak. Sanga-sanga sing ada lawan. Selamat malam Pak Dubes Mayerfas, apa kabar Pak? Baik Pak, baik, alhamdulillah baik. Baik ya. Malam ini kita di Hotel Jakarta. Ya. KBRI tuan rumah acara ini. Gimana puas Pak? Sebenarnya ini KBRI dan Hotel Jakarta sama Yayasan Rempah untuk menjelaskan, mempertunjukkan bagian dari Pekan Rempah ya Pak ya. Bagaimana makan bersama. Kita setiap budaya kita kan punya makan bersama. Ada kayak di Sumatera Barat bajamba, yang di bawah rame-rame. Nah, kali ini mereka mempertunjukkan apa tadi namanya tuh? Usdek. Itu makan bersama Pak. Iya. Makan bersama di Pesta pernikahan. pesta biasa sih Iya. macam-macam. Iya. Untuk keperluan macam-macam juga kayak ya. Iya. Bukan hanya pernikahan, tapi bagaimana orang di Jawa makan bersama Iya. melalui step dan itu. Dan ini kaitannya dengan Pekan Rempah. Ya. Kalau menurut Pak Dubes, apakah Indonesia sudah bisa menjadi tuan rumah di negeri orang? Kalau untuk rempah, ya kalau dalam arti tuan rumah, rempah itu punya kita ya, walaupun penguasaan perdagangan masih banyak ke orang-orang asing ya. Dan malah beberapa pengusaha itu kan dari zaman dulu mereka udah menguasai sampai sekarang masih mereka yang menguasai. Perlu ada perubahan. Oh iyalah, itu barang-barang kita dan customernya juga banyak kita. Harusnya yang melakukan ekspor impor dan perdagangannya juga kita ya, barang kita ya enggak. Nah ini yang target kami di KBRI Den Haag, bagaimana menggerakkan diaspora kita yang sangat banyak di sini untuk menjadi pelaku perdagangan dari barang-barang kita yang selama ini bukan kita, malah negara lain juga ada yang masukkan barang kita di sini. Di sini kita kan cukup banyak pedagang, pengusaha. Dan untuk itu juga kita bentuk Aspina, Asosiasi Pengusaha Indonesia di Belanda, yang tujuannya agar para pengusaha diaspora ini bisa bersatu
mempunyai forum komunikasi, bisa saling bekerja sama untuk bagaimana impor dan distribusi barang kita itu, hasil kita sendiri, dilakukan oleh orang-orang kita sendiri. Baiklah Foxian, sekarang kami sudah kembali lagi di Kutus House di Bambrugge. Tadi kita telah membuat liputan di Hotel Jakarta, di mana tadi kita telah mewawancarai Ketua Dewan Pengurus Negeri Rempah Foundation, mewawancarai Pak Dubes dan juga Chef Randy. Semoga berkenan. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube Fox Amsterdam.